Nih, selanjutnya adalah kita mau denger nih gimana dari pengulas kita ya. Ini saat-saat yang bikin deg-degan mungkin buat Kak Endang sama Kak Nur. Kepada yang pertama saya persilakan kepada Kak Deni terlebih dahulu. Silakan Kak Deni. Ya, gimana? Bagaimana pendapat Kak Deni dari buku ini sendiri yang berjudul Ketika Hariku Terus Berlalu dan juga Musim Kehidupan? Ya, baik. Terima kasih moderator, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sebelum kami mereview, tadi sebelum naik ke sini sudah membahas dengan Bung Benny untuk efektifnya acara. Mungkin saya akan fokus kepada kumpulan cerpen, kemudian Bung Benny yang akan mengulas tentang puisi. Poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwa selamat kami mengucapkan apresiasi kepada Ibu Nurdiani atas terbitnya buku tunggalnya. Ini kalau biasa dinamakan dengan anak immortal, artinya anak yang penuh dengan keabadian. Kita boleh tutup usia, tetapi karya itu akan hidup selama-lamanya di pembaca atau di tangan pembaca. Nah, kemudian yang kami apresiasi selanjutnya bahwa ternyata kumpulan cerpen ini idenya itu berawal dari gagasan-gagasan yang sederhana. Jadi karya itu tema atau topiknya atau idenya ternyata bisa digali dari banyak segmen kehidupan kita, dari sini dari mulai kecil SD sampai dengan ketika menjadi kepala sekolah. Selain itu juga ada beberapa tema yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dan pengalaman masa kecil, mulai dari sahabat masa kecil, kemudian mulai dari sahabat pena. Nah, itu diceritakan. Jadi sangat beragam sekali. Yang ingin digarisbawahi ternyata idenya itu hal-hal sederhana yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa juga dilakukan oleh Bapak Ibu guru lainnya. Jadi tidak harus memikirkan idenya seperti apa dan lain sebagainya. Yang penting itu tulis saja dengan hal-hal yang dekat dengan lingkungan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya di akhirnya saya melihat itu ada bagaimana proses yang telah dilakukan. Yang pertama bahwa ini tidak serta-merta diterbitkan menjadi sebuah buku. Ada proses yang panjang, mulai dari kecil ketika beliau hobi menulis, mungkin di diary atau mungkin juga menulis sahabat pena. Kemudian yang kedua itu menumbuhkan percaya diri. Jadi menumbuhkan percaya diri, bagaimana membuat tulisan ini tidak membuat kita malu untuk dibaca dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang terakhir saya melihat ada metode penulisan, kalau di Jepang itu namanya filosofi Kaizen. Kaizen itu menulis tidak membutuhkan waktu yang banyak tetapi sedikit saja, yang penting konsisten. Jadi misalnya setelah Isya itu dibutuhkan waktu 5 menit untuk menulis, ya 5 menit itu konsisten untuk menulis. Besoknya juga seperti itu, kemudian lusanya juga seperti itu dan lain sebagainya. Minimal misalnya tadi berapa ratus kata. Nah, itu filosofi Kaizen. Nah, kemudian terakhir sebuah sharing saja, menurut saya kumpulan cerpen ini masih bisa untuk dikembangkan. Jadi kalau misalnya ingin dikembangkan, ada beberapa bagian cerpen saya rasa itu seperti terlalu ingin cepat selesai, itu mungkin bisa dipanjangkan kembali sehingga lebih fokus kepada jalan cerita, alur plotnya, tidak tidak menjadi bagian yang
seolah-olah dia hanya ingin menuntaskan minimal 200 kata tadi. Jadi masih bisa dikembangkan menjadi kisah atau cerita yang lain. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ketika kita sudah menulis, bisa saja tulisan kita itu dibagikan kepada teman-teman, kemudian untuk dibaca, kemudian kalau ada revisi untuk menjadi masukan kita. Selanjutnya saya lihat tadi ini sudah ada editor, itu bagus, harus ada editor. Terlebih dari itu mungkin bisa diajak diskusi kalau misalnya ada kurator, editor berkaitan dengan hal-hal yang di dalam tulisan, sehingga bisa memperkaya atau lebih membuat tulisan itu rapi, sesuai ide dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir, saya rasa bahwa betul tadi disampaikan di awal, saya lihat bahwa ini adalah kumpulan cerpen, tetapi kumpulan cerpen lebih mengarah ke realisme atau autobiografi. Jadi menceritakan sudut pandang penulis dengan pengalaman penulis itu, hal yang sesungguhnya atau hal yang nyata dialami oleh penulis. Nah, itu yang saya simpulkan setelah mereview atau membaca. Bisa saja autobiografi, tetapi penulisannya menggunakan metode atau jenis cerpen atau genre cerpen. Sesuaikan saja syarat-syarat cerpen itu seperti apa, ada plot, ada alur dan lain sebagainya, ada konflik misalnya dan lain sebagainya. Itu mungkin yang nanti akan membedakan dengan autobiografi. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Yang jelas saya mengucapkan selamat kepada Ibu Nurdiani bahwa tidak mudah untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan, apalagi dengan kesibukan sehari-hari dan usia beliau yang juga sudah cukup jauh di atas kami. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Denny yang sudah mengulas buku dari Kak Nur yang berjudul Ketika Hariku Terus Berlalu. Semoga bisa menjadi masukan ya Kak Nur untuk karya-karya kedepannya. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya marilah kita dengarkan ulasan yang akan disampaikan oleh Kak Beni tentang buku dari Kak Endang yang berjudul Musim Kehidupan. Kepada Kak Beni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama selamat juga buat Ibu Endang Puspitasari yang telah merilis bukunya. Buku ini dirilis 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Jadi baru diluncurkan 2018, diluncurkan 2020. Ya, jadi bukan hanya dalam penulisannya yang penuh pertimbangan, dalam peluncurannya pun juga penuh pertimbangan ya. Ya, juga selamat buat Ibu Nur yang juga merilis buku kumpulan cerpennya. Kredo dalam ilmu kepenulisan itu akan dimulai bahwasanya apabila Anda ingin menulis, sangat disarankan Anda menulis dari yang pertama dari hal yang paling Anda tahu, lalu turun menjadi hal yang paling Anda sukai, terus turun lagi hal yang ingin Anda beritahu, terus turun lagi hal yang ingin Anda cari tahu. Konteks ini ketika kita bicara pada dua level pertama, yaitu hal yang paling kita tahu dan hal yang paling kita sukai, ia pasti hal yang bersilintas dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan dan dalam lingkungan yang berurusan dengan keluarga, pekerjaan, bahkan sejumlah pemikiran-pemikiran yang itu hidup dan bergeliat di dalam kepala si penulisnya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Endang Puspitasari melalui musim kehidupan, yaitu menerapkan kredo yang pertama dan kedua tadi. Dia ingin menunjukkan bahwasanya menulis puisi itu bisa dimulai
dari hal yang paling kita pahami, karena ia akan membuat sebuah proses tidak penting, sebuah proses penting tidak harus kita lalui, yaitu riset. Karena tulisan yang baik adalah tulisan yang matang dan kaya risetnya. Apabila kita menulis tentang diri kita sendiri, menulis tentang hal yang bergeliat di lingkungan kita sendiri, maka proses riset ini sebenarnya sudah berlangsung sepanjang kehidupan sebelum akhirnya ia menulisnya. Jadi saya ketika membaca menerima naskah Musim Kehidupan, saya teringat ketika saya dulu menyunting buku puisi Ibu Yeti Oktarina Prana yang berjudul Seperti Ibu Seperti Cahaya, yang punya konsep sama. Ia berangkat dari hal-hal yang paling ia tahu, hal-hal yang paling ia sukai, dan pada akhirnya ia menjadi hal-hal yang paling impresif, hal-hal yang paling berkesan lah yang akhirnya turun di sini. Hal-hal yang paling berkesan adalah hal-hal yang paling diingat. Urusan riset dia sudah built-in dan mengaliri kemampuannya sendiri ketika dia menulis ini. Makanya saya ingin sekali ketika orang mengatakan saya sulit sekali untuk menulis puisi, sebenarnya mereka bisa memulai untuk membaca buku-buku dengan prinsip yang paling saya tahu dan yang paling saya sukai. Seperti contoh buku Musim Kehidupan dari Ibu Endang ini penting untuk dimiliki, untuk kita baca supaya kita tahu bahwasanya secara negatifnya kita akan bilang, oh kayak gini aja bisa saya nulis puisi gitu. Iya, tidak apa-apa, itu ada sebuah cuma yang paling penting pada hari ini yaitu bagaimana kita merealisasikan semua pemikiran kreatif itu. Bagaimanapun ada sebuah penampilan musikalisasi puisi, terus orang-orang yang suka nyanyi akan bilang, oh gitu aja musikalisasi puisi, bisa kita. Tapi yang paling mahal ada ideator. Yang paling mahal adalah orang yang bergerak, karena pekerjaan kreatif adalah bukan merumuskan, bukan membuat konsep-konsep. Pekerjaan kreatif adalah tentang Anda melakukannya sekarang juga. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Endang ini adalah sebuah bentuk kreativitas yang sesungguhnya. Apa yang terus bergeliat di dalam kepalanya, apa yang ada di sekitarnya, dan akhirnya dia terkristalisasi di dalam kata-kata yang bernama kumpulan puisi ini sendiri. Apa yang ia alami adalah genuine. Genuine artinya hanya dia yang punya dan hanya ia yang alami. Harusnya ketika konteks Anda membaca, oke, ternyata Ibu Endang bisa menulis buku puisi berdasarkan kehidupannya, atau Ibu Nur menulis kumpulan cerpen berdasarkan kehidupannya, mereka memiliki kisah dan mereka hidup. Kenapa Anda tidak bisa? Anda juga bisa melakukannya, terserah dengan sejumlah prinsip seperti Denny menyampaikan tadi, dengan filosofi Kaizen atau juga dengan filosofi yang lainnya. Tapi saya ingin menyampaikan, saya sepakat dengan yang apa Ibu Endang sampaikan. Ini sebenarnya bukan tentang bagaimana menulis, ilmu menulis atau filosofi apa. Anda mau apa enggak? Begitu. Selama Anda berpikir bahwasanya menulis sekadar mengisi waktu luang, maka ada dua kemungkinan. Pertama, Anda tidak akan pernah menulis, karena ketika waktu luang baru mau menulis, tiba-tiba ada temannya ngajak, di sana banyak koleksi bunga aglonema baru, Anda pergilah ke sana, ya. Kalau Anda, itu konsekuensi pertama, Anda tidak akan pernah menulis. Kalau Anda berpikir menulis hanya tentang mengisi waktu luang. Konsekuensi kedua, jadi buku atau karyanya, tapi lama banget, bertahun-tahun, karena menunggu waktu yang benar-benar luang itu juga akan lama juga. Jadinya di dalam sejumlah kelas menulis saya mau menyampaikan, ketika Anda ingin menjadi penulis, selamat datang Pak Erwin. Lanjut ya Pak ya. Ya, ketika Anda ingin menjadi penulis, maka masukkan ia ke dalam barisan prioritas dari keinginan atau cita-cita berkarya Anda. Itu penting. Anda tidak akan mendapatkan apapun Anda tidak akan menjadi dan menghasilkan apapun dari sesuatu yang Anda anak tirikan. Tidak akan jadi. Kalaupun jadi, dia akan jadi anak tiri. Anda nerbitin buku tapi nggak bangga sama buku Anda. Itu lucu dan itu mengenaskan menurut saya. Jadi apa yang dihasilkan, apa yang ditampilkan oleh Ibu Endang melalui Musim Kehidupan ini adalah sebuah langkah nyata tentang bagaimana kreativitas itu bekerja.
Kreativitas itu kan kalau kita melihat konteks hari ini pemahamannya juga menjadi luas, bukan sekadar menjadi berbeda atau menghasilkan sesuatu yang berbeda, tapi ada sebuah prinsip untuk berbagi di sana. Ada prinsip yang bisa untuk membuat banyak orang berdaya guna, baik pemikiran, imajinasi maupun sesuatu yang mungkin bisa memberikan inspirasi. Musim kehidupan menjadi sesuatu yang perlu dicatat menurut saya. Pertama, karena buku ini bukan sekadar sebuah luapan perasaan tentang apa yang ia tahu atau sesuatu yang ia sukai, tapi ia merupakan sebuah buku dengan benang merah. Artinya puluhan puisi yang ada di sini memiliki benang merah bagaimana ungkapan seorang ibu yang seorang perempuan yang pelan-pelan ini menjalankan perannya sebagai seorang ibu, bagaimana ia merespons hal-hal yang berkelindan dalam hidupnya, rezeki, perangai anaknya, bagaimana tingkah dan topeng orang-orang di sekitarnya, dan perspektif seorang perempuan nyata sekali di sini. Makanya ketika draft ini saya belikan kepada Barbara Ursula, teman editor saya di Singapura, dan dia bilang di sini bahasa Inggris tapi dalam bahasa Indonesianya puisi musim ibu di dalam buku ini adalah pencapaian tertinggi dari puisi prosa. Puisi prosa artinya puisi tapi seperti kita membaca cerita. Puisi tapi seperti kita membaca cerita karena kita mendapatkan momentum bagaimana seorang penulis di sini sebagai perempuan terus dihadapkan kenyataan dia akan menjadi seorang ibu, terus gelagapan sampai akhirnya ia tahu bahwasanya musim-musim ini akan dilalui oleh siapapun dan hanya yang kuat ia akan terus berbunga atau berbuah sesuai dengan musim-musimnya yang akan tiba. Mungkin itu, mohon maaf kalau kepanjangan. Demikian, selamat untuk Ibu Endang, selamat sekali lagi untuk Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kak Beni yang sudah mengulas buku dari Kak Endang yang berjudul Musim Kehidupan. Jadi memang untuk menulis itu bisa kita awali dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, dan dari hal yang kita tahu, kita sukai, kita cari tahu, kita beritahu, dan kemudian kita cari tahu dalam menulis. Terima kasih Kak Beni untuk ilmunya kepada guru-guru hebat yang ada di sini. Sebelumnya ada pengumuman sedikit tentang untuk mobil Ayla merah, matikan lampunya belum dimatikan, dan Ayla berwarna hitam plat BG 1817 AI untuk digeserkan kepada pemilik kendaraan. Nih, tadi kita sudah mendengarkan ya ulasan dari Kak Endang dan juga Kak Nur, dan juga para pengulas kita sudah memberikan pendapatnya tentang karya yang sudah diberikan. Oleh karena itu, saya di sini mau memberikan 2 kesempatan kepada guru-guru hebat di sini yang ingin bertanya. Kepada yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya. Kepada yang ingin bertanya tentang 2 buku yang sudah ditulis oleh Kak Endang dan juga Kak Nur, boleh mengangkat tangannya. Atau yang ingin bertanya tentang cara kiat-kiat menulis supaya bisa menghasilkan buku juga, boleh mengangkat tangannya. Baiklah, terima kasih. Dipersilakan untuk maju ke depan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanyakan kepada Ibu Endang dan Ibu Nurdiani. Masya Allah gitu ya, tadi mendengarkan sedikit pemaparan ulasan tentang puisi
Ibu Endang dan juga Ibu Nurdiani, Masya Allah luar biasa. Kesemuanya itu adalah hasil pengalaman kehidupan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tadi benar kata Kak Denny Arnas bahwa semuanya orang pasti bisa menulis sebenarnya, tapi ada kemauan atau tidak yang disampaikan oleh Bu Endang tadi. Yang ingin saya tanyakan Bu, sebenarnya saya adalah salah satu orang yang suka dengan cerita, suka dengan puisi dan suka menulis sebenarnya. Tapi sampai saat ini untuk memulai itu belum ada ada kemauan yang besar di dalam diri, begitu ya. Apa sih yang menjadi dasar yang paling pokok untuk kita memulai menulis? Semangat apa yang harus kita punyai begitu ya di dalam diri kita? Apakah karena tadi Ibu Endang dan Ibu Nurdiani karena merasa bahwa saya sebenarnya sangat terpukul juga begitu ya, bahwa kata beliau guru itu tidak mentok di kemudian jadi guru, kemudian kepala sekolah dan yayasan dan pengawas begitu ya. Padahal banyak sekali yang bisa kita lakukan. Apa sih Bu? Saya ingin minta saran, wejangan atau apa ya yang untuk menginspirasi bahwa kami kaum muda ini untuk semangat menulis. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Novi Oktavia Gonda, saya Kepala PAUD IT Anida Lubuk Linggau. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Novi sudah bertanya. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Endang terlebih dahulu untuk menjawab. Kasih kiat-kiat nih untuk Bu Novi supaya bisa menulis juga. Terima kasih Bu Novi. Pertanyaannya, iya, baik Ibu. Ada satu hal yang perlu saya bagikan. Sebenarnya untuk bisa menulis itu adalah membaca. Saya yakin dan percaya semakin banyak membaca, kita akan pasti muntah, dan muntahnya itu adalah tulisan. Apapun yang kita baca pasti muntahnya adalah tulisan. Dan jangan salah, membaca itu bukan hanya huruf. Membaca itu adalah melihat lingkungan, mengamati, memperhatikan, itu adalah membaca. Ketika kita menjalani itu juga membaca. Dan ketika kita sudah yakin bahwa proses membaca itu kita lakukan, maka kita pasti akan menulis. Sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu sih yang saya rasakan. Terima kasih. Jadi ya kalau misalnya mau menulis berarti harus rajin-rajin membaca ya. Bukan hanya membaca buku tetapi juga membaca lingkungan sekitar. Itu pesan dari Kak Endang. Sekarang untuk Kak Nur, kiat-kiatnya. Oke, terima kasih Kak Putri. Ini untuk Kak Novi ya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin juga ini untuk adik-adik yang sekarang masih semangat-semangatnya ya dalam usia produktif. Sebelum saya menyampaikan bagaimana kita bisa terlibat dalam dunia menulis ini, jangan sia-siakan waktu kalian, itu yang utama. Kemudian bagaimana sih kok bisa kami ini merangkai kata-kata menulis gitu kan? Seperti yang dikatakan Kak Endang tadi, yang pertama kita rajin membaca. Nah, setelah membaca itu kita biasakan untuk membuat ya katakanlah semacam resume atau rangkuman ya. Kalau kita membaca buku beneran mungkin bisa kita mulai dengan mencatat hal-hal pentingnya. Kalau hal ini sudah terbiasa, insya Allah dengan sendirinya kita akan menyenangi menulis. Kemudian juga ketika kita mengikuti kegiatan, itu kan di akhir kegiatan biasanya diminta kita membuat kegiatan perharinya berupa resume per hari. Nah itu kalau bisa membuatnya jangan menunggu diminta. Kita ikuti kegiatan mulai saat itu kita langsung menulis. Nah seperti yang saya lakukan ini, setiap saya dipanggil dulu kepala sekolah, ya saya selalu siap kertas dan pena. Apapun yang akan dipesankan itu selalu saya tulis, walaupun hanya kertas selembar. Demikian juga hari ini saya sudah dapat 2 halaman kecil ilmu yang nanti akan saya ulang kembali di rumah. Nah ini adalah salah satu cara bagaimana kita membiasakan menulis.
Mungkin itu dari saya, Kak. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nur. Jadi pesannya dua ya, biasakan menulis dan membaca. Bagaimana Kak Novi, sudah terjawab? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada penanya selanjutnya. Kepada Bapak yang di belakang boleh maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan dari SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Saya sangat tertarik sekali karena ada acara ini. Bahkan sebelumnya saya sudah pernah nonton, baik melalui kiriman Kak Endang maupun yang lain. Kebetulan di sini ada juga Bung Beni yang sudah mungkin semua orang tahu untuk urusan penulisan, penerbitan dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan di sini tidak tertuju kepada siapapun, silakan siapa saja yang kira-kira nanti bisa membantu. Karena menulis ini sebenarnya saya sudah mulai, Bung Beni, Kak Endang, Pak Deni, Ibu Nurdiani. Hanya saja berkemungkinan apa yang saya kerjakan selama ini ya ala-ala saya lah, bukan tidak sesuai dengan kaidah penulisan atau apa. Makanya tulisan-tulisan itu untuk sementara ini masih ya hanya saya saja yang tahu. Kemudian itu tetap saya simpan. Bahkan saya mendesain cover sendiri, kemudian saya jilid sendiri. Ala saya lah ya, bukan ala yang lebih hebat lagi. Jadi sebenarnya sudah mulai. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya atau kiatnya untuk menulis yang benar itu, yang sesuai dengan kaidah itu. Kemudian mungkin lebih tertuju ke Bung Beni nanti. Sebenarnya sudah lama saya ingin tulisan-tulisan saya itu mau saya jadikan sebuah buku yang memang apa namanya ya, yang ber-ISBN dan lain-lain. Itu saja barangkali, karena tulisan-tulisan saya ini mulai dari puisi, kemudian ada cerita, naskah teater, naskah drama, kemudian film, bahkan film-film pendek sudah mulai saya garap sebelum-sebelumnya. Walaupun tidak ada perlombaan, saya tetap berkarya di situ. Itu saja barangkali yang saya tanyakan. Mudah-mudahan ke depan apa yang saya simpan selama ini bisa dibagikan ke banyak orang. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Hendra yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Untuk kali ini baik Kak, mohon izin sebentar sebelum ya, menjawab pertanyaan. Kami umumkan bagi yang memiliki kendaraan mobil merek Ayla BG 1817 AI, mohon yang berwarna hitam mohon untuk digeser sedikit karena di depannya ada mobil yang mau keluar. Ada pemiliknya di sini? Yang warna hitam, Ayla warna hitam. Mobil Ayla warna hitam. Ada? Nomor BG-nya 1817 AI. Ada? Oh, ada ya, oke. Terima kasih Ibu, baru ingat ya. Ya, boleh Kak, dilanjutkan. Baik Kak Adi, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hendra tadi, saya mohon kesediaan untuk Kak Beni dan juga Kak Deni untuk menjawabnya. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya tadi lupa mengucapkan selamat kepada Bu Endang atas terbitnya puisinya. Bu Endang ini cukup aktif menggunakan beberapa media yang ada saat ini. Jadi teman-teman juga tidak mesti harus menulis misalnya di buku dan lain sebagainya, bisa saja di dinding Facebook, kemudian nanti baru dikumpulkan, diedit kembali, dikembangkan kembali dan lain sebagainya. Satu lagi saya melihat potensi Bu Endang itu sepertinya kecenderungan untuk menulis
hal-hal yang sifatnya motivasi itu juga lebih banyak peminatnya Bu, dilihat dari like dan komennya. Jadi bisa menulis tulisan pendek yang bersifat itu filosofi atau motivasi untuk kehidupan. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi dari SMP 3, saya sampaikan bahwa saat ini sudah banyak media, jadi jangan malu. Di antara medianya itu bisa didiskusikan sesama teman-teman di komunitas, misalnya di komunitas IGI, kemudian komunitas guru belajar saat ini dan lain sebagainya. Tulisannya bisa saja di-copy, diberikan kepada teman-temannya untuk dibaca, diminta saran kritiknya, kemudian diperbaiki kembali, dikumpulkan dan dikembangkan kembali. Nah, setelah itu kalau memang ingin diterbitkan menjadi buku, tidak usah jauh-jauh Pak, di Lubuk Linggau, di BNI Institute itu bisa. Nanti langsung diskusi, minta siapa kurator atau editornya, diskusi mengenai tema secara intens, kemudian itu mau dijadikan buku apa atau genrenya apa, nanti akan melalui proses yang panjang. Artinya kalau kita ingin menerbitkan buku, jangan serta-merta misalnya kita langsung berpikir ada tulisan kemudian dikirimkan langsung diterbitkan, tetapi ada proses di sana. Di antara proses itu yaitu proses sharing of knowledge-nya atau diskusi supaya tulisan itu bisa dipahami atau diterima oleh pembaca atau halayak ramai. Jadi melalui proses itu dulu, berikan, orang baca, kembalikan, revisi, diskusi, kemudian seperti itu. Ketika itu mungkin dianggap sudah layak, silakan untuk diterbitkan. Jadi itulah ada fungsi editor, ada fungsi kurator dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa ditambahkan oleh Bung Benny. Jadi ketika makin kesini, setiap orang bisa punya buku, setiap orang bisa mencetak bukunya sendiri, dan akses untuk itu terbuka luas. Pertama kita perlu gembira bahwasanya semua orang bisa berkreasi seperti itu. Tapi di satu sisi ada sebuah kekhawatiran dunia kreatif akhirnya akan bertaburan sampah-sampah yang mengaku kreatif itu di mana-mana begitu. Seperti dan serta ini terjadi di semua lini kreatif. Ketika musik sudah bisa membuat labelnya sendiri dan dia bisa merilisnya sendiri, kita pun kadang tidak tahu bahwasanya ini kayaknya ini belum layak deh harus jadi dirilis deh lagu ini. Pun ketika di dalam dunia kepenulisan, Anda mungkin akan ketemu 1-2 buku yang Anda pikir, loh kok gini aja bisa jadi buku sih gitu. Mungkin itu kegelisahan Kak Hen tadi mungkin ya, seperti itu. Ya, jadi bagaimana agar buku saya tidak seperti buku yang lain yang mungkin sekadar terbit, sekadar bla 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 lainnya. Saya pikir kita harus tahu bahwasanya tadi saya selalu menyampaikan, menulis itu jangan pernah Anda anggap sebagai aktivitas pengisi waktu luang, karena menulis sebagaimana bidang-bidang lainnya, menulis adalah sains, menulis itu ada ilmunya, menulis itu ada rumusnya dan sekian macam, dan ini biasanya tidak akan saya utarakan kepada orang yang baru menulis biasanya, karena bagi saya yang paling utama yaitu dia mau membaca dan menulis dahulu. Saya akan berbagi proses kreatif saya. Ketika saya dulu menulis, selesai menulis, ini penyakitnya sebagian besar penulis yang nggak sabar jadi penulis itu apa? Selesai menulis dia pikir selesai urusannya, dia malas membaca ulang. Padahal urusan pertama dia yaitu dia harus membaca ulang dan mengeditnya sendiri. Penulis itu dia harus mengeditnya sendiri. 25 buku saya itu tidak pernah pakai editor, karena saya menjadi editor bagi tulisan saya sendiri, dan saya lebih tahu daripada editor saya. Konteks yang seperti ini jadi bagi ranah kepenulisan hari ini menjadi menyedihkan ketika yang terjadi sebaliknya. Nggak apa-apa, saya udah nulis banyak gini, tebel nih, udah bisa jadi buku, terbit. Ada ketemu editor yang abal-abal juga, editor yang asal Anda kasih uang, buku Anda terbit, rilis. No,
itu justru akan menjerumuskan Anda. Anda bukannya menghasilkan sebuah jendela ilmu pengetahuan yang baru, tapi Anda menghasilkan sampah yang mengaku intelektual. Jadi saya ulangi, urusan Anda setelah Anda menulis itu belum selesai. Anda membaca ulang terus menyuntingnya sendiri, namanya swasunting. Menyuntingnya sendiri. Ketiga, Anda harus punya apresiator. Saya tuh akan punya 3-5 orang setelah saya edit sendiri dan saya pikir ini bagus, saya beri kepada orang-orang yang saya pikir mumpuni untuk memberikan kritik saran terhadap tulisan saya. Saya berikan mereka dan saya dengarkan outputnya. Ketika proses itu selesai, kita akan menimbang yang mana masukan yang kira-kira cocok, yang mana yang tidak, dan segala macam. Ujian terakhir saya adalah biasanya saya mengirimkan tulisan saya ke media massa. Ujian terakhir memastikan tulisan ini sudah matang atau belum, saya mengirimkannya ke media massa, karena semua tulisan saya sebelum dibukukan semuanya terbit di koran, begitu. Tapi apabila Anda ingin juga langsung terbit menjadi buku, tidak apa-apa. Saran saya, pilihlah penerbit yang memperlakukan naskah Anda secara profesional. Kita tahu hari ini begitu banyak penerbit yang melayani percetakan buku asal Anda punya uang. Tolong jangan menjadi bagian orang yang menghasilkan sampah intelektual. Enggak, jangan jadi seperti itu. Jadi harus ada sebuah editor yang baik, editor yang bukan hanya nempel namanya di sini, tapi ada diskusi tentang karya Anda. Ketika Anda memilih tokoh ini namanya misalkan Damahum, misalkan begitu. Saya ingat, saya diskusi sama seseorang yang namanya itu Andika Manuputi, nama tokohnya. Andika Manuputi berasal dari Kalimantan. Apa yang saya diskusikan, bagi saya, Manuputi itu adalah nama klan, nama marga di Maluku. Kenapa tiba-tiba dia menjadi asalnya ke Kalimantan? Harus ada percakapan tentang itu, misalkan seperti itu. Belum lagi terkait tentang apabila Anda menulis sekadar menulis mengalir tanpa ada kemampuan berbahasa, bagi kami yang sudah terbiasa membaca, Anda akan menghasilkan begitu banyak buku yang salah ketik berserakan di dalam bukunya. Dan bagi saya, ketika saya membaca buku, ketemu 3 halaman, ketemu 3 tipe atau 3 salah ketik, buku itu tidak akan saya lanjutkan baca, karena buku ini tidak diperlakukan sebagaimana seharusnya. Jadi itu Pak Hen, mungkin itu bisa diinikan. Tapi Anda yang sudah menulis banyak, bagi saya produktivitas itu harus Anda pelihara. Itu harus Anda pelihara, karena banyak orang yang pengen banget nulis tapi tidak bisa nulis. Tapi sekarang tingkatkan lagi. Oke, gimana belajar keilmuan nulis? Tidak ada kelas menulis percuma bagi Anda kalau Anda tidak suka membaca. Menulis adalah sarinya membaca. Sama seperti orang yang cakap berbicara karena dia rajin menjadi pendengar. Jadi semakin baik, semakin banyak buku yang ia baca, semakin pintar dia membaca, tulisannya pun akan semakin selektif. Semakin dia menjadi penyimak yang baik, menjadi pendengar yang baik, maka berbicara dia pun akan menjadi lebih bernas. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Kak Beni yang sudah berbagi informasi, dan juga Kak Deni. Bagaimana Pak Hendra? Sudah, terima kasih. Tanpa terasa ternyata kita sudah berbagi isi buku dan juga mengulas bersama Kak Deni dan juga Kak Beni. Semoga dengan adanya bedah buku ini dapat membangkitkan semangat menulis bagi semua guru hebat di sini, dan jangan lupa beli bukunya. Untuk Kak Nur dan Kak Endang, kami tunggu karya lainnya dan bertemu di acara bedah buku selanjutnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Deni dan Kak Beni yang sudah berkenan hadir dalam acara bedah buku kali ini. Semoga ilmu yang diberikan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Ada satu quotes dari Kak Felix ya, berbunyi seperti ini. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Saya Putri Hendria Maulina, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kedua MC kondang kita, Kak Adi dan juga Kak Reni.
Iya, baik, terima kasih Kak Putri telah memandu acara bedah buku pada pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi dong beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber dan dewan kurator kita pada pagi hari ini. Dan saya mau tanya, masih semangatkah? Masih ingat jargon kita tadi pagi? KGB 2020? Iya. Oh, lambat mikirnya. Lagi yang semangat lagi. KGB 2020. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Baik, kami satu babak bedah buku ya telah selesai. Kita tutup dulu dengan pantun. Tersiram hujan, bajunya basah, dikeringkan di tempat jemuran. Hasil karya sudah dibedah, semoga karya-karya baru segera ditelurkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara kita belum selesai nih, baru satu babak bedah buku, dan kita akan melaju ke babak yang kedua. Ini sampai mudah-mudahan sampai maghrib nantilah. Masih sanggup nggak kira-kira? Masih sanggup nggak? Ini adalah momennya kita untuk kita, yaitu acara TPD. Apa itu TPD? Temu Pendidik Daerah. Ini adalah momen perdana kita lakukan di Lubuk Linggau, dan kalau yang tingkat nasional itu namanya TPN. Nah, untuk kegiatan TPD ini kita akan menuju ke Kak Reni. Halo Kak Reni. Halo Kak Adi, sini dong Kak Adi. Ya baik, jadi untuk acara TPD ini kita akan mengarah ke sana semuanya. Bapak Ibu guru hebat, muter tempat duduknya, kita akan berbalik arah ke Kak Reni ya. Iya, cukup berbalik arah saja ya. Berbalik arah itu menggerakkan badan biar menghilangkan rasa kantuk. Apakah Bapak Ibu ngantuk? Tidak ya? Nah, di TPD ini ada jargon yang berbeda, lebih panjang dan lebih menguras pikiran, ya. Tapi kita semua harus paham ya. Oke Kak, kita kenalkan dulu jargonnya, ya. Jargon TPD yaitu ketika kami bilang TPD 2020, guru keren, terus Bapak Ibu menjawab, guru yang tidak pernah berhenti belajar. Ingat belum? Kita coba dulu Kak. Kita coba dulu. Iya. TPD 2020, guru keren. Kita ulang sekali lagi Kak. Yang depan sudah ya. oke, yang belakang belum. Ya, sekali lagi. TPD 2020, guru keren. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, sebelum kita melaju ke acara-acara selanjutnya, di sini Kak Adi sama Kak Reni dulu akan memperkenalkan apa sih TPD itu apa sih Kak gitu. Coba mungkin teman-teman guru hebat di sini juga mau tahu apa saja yang ada di TPD itu gitu. Iya, di TPD ini kita adalah pendidik. Jadi kita walaupun memiliki peran-peran yang beragam, dimulai dari pengawas, kepala sekolah, guru, kita semua di sini adalah pendidik. Pendidik dari tingkatan, walau itu dari tingkatan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, tetapi di kegiatan ini kita tidak memandang tingkatan Kak Adi. Iya, betul sekali. Intinya kita tidak melihat jenjang, tidak melihat kasta, tapi kita semua adalah satu misi di dunia pendidikan. Sepakat? Sepakat. Sepakat? Iya, tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, nanti ada event-event di mana Bapak Ibu guru hebat semua akan terlibat nanti kita lihat tuh di sebelah kanan tuh ada apa? Di sana ada yang berwarna-warni Kak. Ada warna-warni yang nanti akan diisi oleh siapa Kak? Oleh para pendidik di tempat ini. Iya, dan apa itu isinya nanti? Surprise. Ya. Makanya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon untuk tetap mengikuti acara ini, insya Allah durasinya tidak terlalu panjang, namun akan bermakna buat kita semua. Mudah-mudahan di sini setelah beranjak dari sini akan menambah ilmu baru untuk khususnya kita para tenaga pendidik ya Kak ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia beserta undangan, sebelum kita melangkah ke jenjang-jenjang berikutnya, marilah kita awali lagi dengan membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan
sambutan dari Ketua Komunitas Guru Belajar Kota Lubuk Linggau yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Endang Puspitasari, Magister Pendidikan. Dipersilakan. Ya, kami informasikan juga bahwa kita juga melakukan live streaming Zoom ya, dan pemirsa di rumah juga mungkin anggota KGB yang aktif di luar sana yang tidak bisa hadir pada hari ini mengikuti Zoom. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung di TPD, Temu Pendidik Daerah, ya Kak ya. Ya, kami persilakan untuk Ketua KGB untuk menyampaikan sambutan untuk kita semua. Mau tanya di belakang, suara kita cukup jelas diterima? Kalau terlalu cepat kami akan pelankan ya, biar artikulasinya jelas ya. Karena kita berada dalam ruangan, jadi kayaknya suaranya agak menyatu. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya buka masker karena capek lari dari sana, karena saya sendirian di sini. Oke, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau beserta seluruh jajarannya. Dalam hal ini kami melihat kepala sekolah, pengawas, tadi Kabid juga hadir. Sesuatu yang sangat membanggakan bagi kami untuk hadir di acara yang dilaksanakan oleh komunitas guru belajar. Terima kasih Bapak. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi yang dengan kesungguhannya dari hari ke hari mensupport komunitas guru belajar, mensupport kami para pendidik. Ketinggian ya. Oke deh, sip. Bagaimana, kelihatan sudah? Ya, saya ulangi lagi, selamat datang Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau yang tadi pada sesi pertama belum sepenuhnya hadir, tapi kesungguhan untuk mensupport kegiatan ini adalah sesuatu yang sangat kami hargai, kami hormati. Kemudian dari Dinas Perpustakaan Kota Lubuk Linggau, Ibu Yusniati Saimah, selamat datang. Terima kasih, silakan maju ke depan Ibu, karena ada sesuatu biar kelihatan. Ini ada Ibu Yusniati dari Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Perpustakaan dari Daerah. Beliau datang dari awal acara mensupport bagaimana literasi di komunitas guru belajar itu berjalan dengan baik. Kemudian di Zoom kita itu nanti saat ini memantau Bapak Usman Jabar Mapisona. Beliau berada di Makassar dan beliau adalah Ketua Komunitas Guru Belajar Nasional. Selamat bergabung Bapak Usman. Oke, Bapak Usman. Oke. Ya, alhamdulillah di sini di Temu Pendidik Daerah Kota Lubuk Linggau, Bapak bersedia memantau kegiatan ini dari awal kegiatan ini berjalan. Terima kasih. Pada waktunya nanti kami meminta Bapak untuk memberikan pengarahan bagaimana, apa dan bagaimana serta apa yang kita bisa lakukan di komunitas guru belajar. Di sini juga hadir manajemen Silam Pari TV, dia juga tadi meliput dari awal. Ada salam dari general manajernya. Kemudian ada Kak Rini. Halo Kak Rini. Nah, beliau adalah general. Silakan maju ke depan biar banyak yang tahu siapa sih JM-nya
radio DKJ, biar nanti yang lain tahu. Di situ ibu-ibu lihat Bapak itu ada Ibu Rini. Beliau adalah JM dari Radio Dian Kusuma Jaya. Salah satu programnya adalah memberikan wadah bagi komunitas guru belajar untuk berbagi melalui luring. Kemudian Fiona Musik Gallery. Terima kasih Pak Toto. Mana Pak Toto? Oh, Pak Totonya sudah karena dia kegiatan ini, tapi terima kasih ya. Kemudian Ibu Sally Marcelini yang juga telah mengaransemen musikalisasi dan operet pada kegiatan pertama tadi, yaitu pada bedah buku. Kemudian narasumber bedah buku Bapak Denny Novriansa, Bapak Beni, dan ibu-ibu semua, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan pendidik yang merdeka belajar. Kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan yang memilih untuk hadir bukan karena dipaksa, bukan karena ada iming-iming dapat piagam, bukan karena apapun, karena mereka memang benar-benar ingin tahu dan ingin belajar sesuatu yang luar biasa, dan kalian adalah penggerak. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Dalam komunitas guru belajar ini bukanlah suatu pekerjaan yang instan. Mungkin saya sampaikan sejarah komunitas guru belajar. Komunitas guru belajar itu saya dapatkan ketika saya asik memposting tentang pembelajaran yang saya lakukan pada tahun 2016. Jadi izin saya curhat, saya cerita bahwa sebenarnya komunitas guru belajar itu dimulai di tahun 2016. 2015-2016 saya menggunakan media sosial Facebook untuk mengupload pembelajaran yang saya berikan. Apa yang saya amati, apa yang saya dapatkan, apa yang saya temui kendalanya. Ternyata saya tidak sendirian. Ada beberapa dari kota-kota lain itu sepaham dan sepakat dengan apa yang saya bagikan. Hingga pada suatu hari saya ditelepon melalui Messenger Facebook. Waktu itu Pak Buki Setiawan, beliau adalah salah satu inisiator komunitas guru belajar nasional. Beliau adalah kepala sekolah kampus Cikal. Jadi kampus Cikal itu adalah kampusnya para guru-guru untuk belajar di Jakarta. Beliau menelpon dan tanya, Bu, bersedia enggak untuk gabung ke komunitas guru belajar? Saya akan berikan Ibu beasiswa untuk belajar untuk 2 orang dari kota Ibu. Jika Ibu bersedia untuk terus belajar, menemukan melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan. Saya waktu itu benar-benar tidak tahu, dan saya pikir ketika orang Jakarta menelpon sesuatu, saya bilang ya, saya bilang yes. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman yang satu frekuensi. Jadi dalam satu frekuensi izin saya mengatakan yang sepakat bahwa kita itu harus belajar, bukan menyalahkan keadaan. Ketika menemukan itu, saya bertemu dengan Pak Ferdi, saya menemukan Bu Atika, saya menemukan Ibu Mary, saya menemukan beberapa guru, tapi yang saat itu bisa dan mau diajak ke Jakarta itu hanya 2, saya dan Bu Atika. Itu silakan Bu Atika ya. Jadi saya ini pada saat pergi itu saya tidak izin Bapak mungkin tidak tahu bagaimana perjalanan kami di malam hari waktu itu. Kami benar-benar tidak diberi diberi tiket gratis untuk berangkat belajar di Temu Pendidik Nusantara tahun 2017. Pada 2016 sorry, TPN 2016 di bulan Oktober ya, di bulan Oktober. Pada hari itu kami berdua dengan izin suami benar-benar pergi dan diawali dengan perjalanan yang tidak mudah. Jadi kami hanya dikasih alamat, dikasih nomor telepon, kami tidak tahu rumah siapa yang akan kami kunjungi, yang menerima kami tempat hostingnya. Jadi malam itu kami dari bandara, karena kami tidak tahu, kami hanya tahu adanya Lebak Bulus.
Dan kami tidak tahu kalau Lebak Bulus itu serem Pak, malam-malam Pak. Karena kami dari bandara sampai ke Lebak Bulus itu jam 11 malam. Dan jam 11 malam kami berdua, kayaknya orang tercantik di sana. Kami hanya mengandalkan tukang nasi goreng Pak untuk kami berteduh karena waktu itu hujan. Dan di sana kami menelpon, hanya dikasih tahu, Ibu kalau Ibu mau datang silakan, ini alamat kami, ini Google Map. Pada saat itu tahun 2016 Google Map itu bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang baru harus kami temuin. Ibu, Google Map-nya jangan dimatikan, kami akan amati seperjalanan Ibu, tapi Ibu silakan cari bagaimana cara Ibu sampai ke rumah kami. Dia bilangnya begitu. Pertama yang berangkat ternyata saya duluan, Ibu Atika yang tinggal. Mungkin suatu waktu kesempatan nanti Bu Atika bagaimana rasanya ditinggal sendirian di Lebak Bulus, yaitu terminal serem pada waktu itu 2016, dan hanya berteman dengan nasi goreng ya Bu ya. Alhamdulillah yang jual nasi goreng itu orang Lahat, jadi bisa ngomong bahasa Palembang. Dan ketika saya naik ojek waktu itu, naik ojek ke rumah hosting saya atau rumah yang itu dituju, ternyata beliau adalah salah seorang pemilik skuter 99 ya, 99. Jadi adalah beliau seorang motivator, dan ketika dia datang, saya datang, dia menyambut dengan luar biasa. Suatu keluarga yang saya belajar, bukan hanya belajar seperti ini, saya belajar bagaimana berkehidupan, mengamati perilaku yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak selama 3 hari 2 malam. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam temu pendidik ini kita akan menemukan cara, bukan berkeluh kesah, tapi kita mengeluarkan keresahan kita dan mencari cara untuk menyelesaikannya. Jadi kita tidak menuntut orang untuk berubah karena kita, tapi kita yang berubah menjadi lebih baik. Itu yang penting. Karena merdeka belajar sejatinya adalah diri kita yang merdeka. Kita bebas belajar, kita bisa belajar dari mana saja, dari siapa saja, dan untuk siapa kita akan berikan, itu untuk kita. Dan karena kita tahu bahwa kita tahu apa yang akan kita cari, maka kita pasti akan merdeka. Ketika kita merdeka, jadi mungkin ada yang bertanya, konsep merdeka itu apa? Merdeka itu adalah mampu menemukan tujuan kita sendiri. Ketika kita mampu menunjukkan tujuan kita sendiri, maka kita tidak penting bagaimana caranya. Jadi izin Bapak, di dalam Merdeka Belajar mungkin akan disampaikan oleh Pak Usman bahwa miskonsepsi pendidikan yang paling utama adalah kita selalu berpikir bahwa cara itu adalah tujuan kita. Kita hanya mementingkan bagaimana anak-anak lulus dengan nilai terbaik, bukan bagaimana manfaat dari ujian itu. Jadi di situ. Jadi kalau tujuannya adalah memanusiakan anak, dalam arti anak itu adalah aset kita masa depan, maka kita bukan ujian yang utama. Ujian itu adalah caranya. Jadi kita tidak sibuk dengan cara untuk tujuan sebagai tujuan akhir. Jadi ujian nasional itu bukan tujuan akhir kita sehingga kita menghalalkan cara, tapi bagaimana kita menggunakan ujian-ujian itu agar anak bisa berkarya. Itu yang penting. Dan terima kasih, sampai di sini nanti kita akan menyimak apa yang dimaksud dengan komunitas guru belajar melalui Bapak Usman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.